Setelah kandasnya rumah tangga dengan Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo mengaku pantang trauma untuk menikah lagi. Hal tersebut juga tidak membuat Vicky sedih berlarut-larut dan move on dari hubungannya yang telah selesai. Hal tersebut juga tidak membuat Vicky sedih berlarut-larut dan move on dari hubungannya yang telah selesai. Lantas benarkah akibat pengakuannya yang gagal 24 kali membina rumah tangga, kini nama Vicky Prasetyo di blacklist dari KUA? Pasti dong, kalau kita kan nggak boleh juga terlalu berlama-lama dalam kesedihan ya, gitu. Harus move on gitu loh. Tuhan menciptakan akal buat kita, logika buat kita untuk keluar dari suatu hal kesedihan gitu. Kalau kemarin kita udah mengeluarkan banyak air mata untuk sebuah momen, ya itu kan berarti karena betapa berharganya momen itu untuk kita. Tapi kedepannya kan kita juga nggak bisa berhenti, kita harus tetap melaju ke depan. Ada ya tahu nggak bisa begitu ya? Nggak, ini nih, aku tuh bercandaan sama Raffi Ahmad dong di acaranya Oke Bos. Jadi kayak, Vicky Prasetyo, iya bos, saya jadi asistennya nih waktu itu sama Raffi Ahmad. Kamu berapa kali menikah yang tercatat di KUA? Iya. Yang punya surat nikahnya? Iya, 3. Yang tidak tercatat, bercanda, bioskop Cianjur, berapa? 21, jadinya 24. Itu jadi bercandaan. Akhirnya jadi rame, jadi gagal rumah tangga. Waduh, ini nikah yang ke-25, 26. Enggak lah, sebagai seorang muslim ya demi Allah itu bercandaan gitu loh. Cuma mengembalikan bercandaan jadi susah. Jadi orang lebih percaya bercandanya gitu. Dan sebenarnya nggak ada masalah, KUA juga semua dan lain-lain kan semua juga pakai data. Gitu. Cuma karena bercandaan begitu akhirnya jadi rame lah ya. Itu kan masihan mama saya. Kapan mama saya duduk 20 kali 4 kali di pelaminan gitu loh. Masa saya duduk 24 kali gitu tamunya. Bu Emma, besoknya lagi. Bu Emma, besoknya lagi. Udah Bu, kita teleponan aja lah. Saya malas dateng kan nggak mungkin. Gitu. Jadi itu cuma bercandaan waktu sama Raffi. Tanya deh sama Raffinya deh. Bercandaan akhirnya jadi besar, jadi berita. Padahal itu lucu-lucuan. Trauma nggak boleh lah. Kalau seorang gladiator itu dipantangkan untuk trauma. Karena trauma itu, maaf saya bagi-bagi orang-orang yang lemah ya kalau menurut aku. Kita itu harus bangkit gitu loh. Kalau satu dipisahkan, mungkin itu cara Tuhan untuk memisahkan kita dari orang yang salah gitu loh. Jadi kita jangan jadi kayak drop, sedih atau bagaimana. Hubungannya dengan Kalina memang sudah kandas, namun pria yang menjuluki dirinya sebagai gladiator ini tetap merasa harus memperhatikan mantan ibu mertuanya yang sedang terbaring sakit. Alih-alih mendapat simpati, Vicky justru disebut hanya pencitraan oleh mantan istrinya, Kalina. Mengetahui hal tersebut, Vicky Prasetyo juga tak mengambil pusing. Ia merasa meskipun hubungannya dengan Kalina sudah usai, namun dirinya tetap harus menjaga silaturahmi dan berkomunikasi dengan baik kepada mantan ibu mertuanya. Itu kan personalnya dia, tapi kan kasihan mama itu kan dalam kondisi memang dia kurang sehat gitu kan, dalam kondisi sakit yang memang prihatin banget gitu. Untuk kita bukan nengok tapi kewajiban lah gitu. Walaupun aku udah selesai sama Kalina kan bukan berarti hubungan anak dan ibu mertuanya juga selesai gitu loh. Siapa tahu ada sisi silaturahmi ya, aku juga jadi ibu aku juga gitu, dan aku juga udah izin sama Mama Emma kok untuk coba lebih intens untuk ngurusin Mama En gitu. Kondisinya semalam juga aku temenin WA-an apa gitu ya, namanya orang kena cancer, terus udah komunikasi ke semua organnya dia, makannya di situ, dia di labnya, mandinya di situ, ke kanan aja sakit, tulangnya ke kiri sakit, ya otomatis itu jadi tanggung jawab. Udah sering juga kok itu mah ini aneh aja lah, mungkin perasaan personal gitu. Tapi kalau aku sih ya alhamdulillah komunikasi baik, semuanya juga baik gitu. Dan aku mau ini juga ke rumah sakit kapan itu mama ya, pasti seperti biasa. Insya Allah mudah-mudahan aku juga diberi kesehatan, diberikan rezeki untuk bisa terus ngurusin mama, nafkahin mama gitu. Karena ya kondisinya kan memang kita ya harus mama kan nggak punya anak lagi selain dia gitu. Jadi ya kita wajar lah bisa kita, ya itu persyaratannya dia. Maksud aku kalau memang kurang berkenan untuk aku datang ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan itu semua haknya ada di Mama En. Mama En bagaimana dengan aku kunjungin, dengan aku urusin gitu kan, Mama En bagaimana gitu. Hari ini aja kemarin baru datang ART ataupun suster yang buat ngurus dia, malam-malam komunikasi apa gitu ya, berjalan baik. Tahu mereka senang, mereka juga saling berkomunikasi, mereka saling ngabarin. Nggak harus gitu.
Ya kalau memang dia kurang berkenan untuk aku datang dan ngurus, ya dia pulang lah urus itu. Kalau emang akunya nggak berkenan, akunya datang atau apa gitu, ya gue tinggal bagaimana mama nya gitu. Kalau semuanya meninggalkan bagaimana sih? Barbie Kumalasari saat ini dikabarkan akan segera menjalani operasi hidungnya yang bermasalah. Namun Barbie menegaskan jika tidak ada penyakit dengan hidungnya. Operasi tersebut dijalani Barbie lantaran kulit hidungnya telah menipis dan mengalami perenggangan, sehingga dapat membahayakan jika dibiarkan. Selain mengalami perenggangan kulit, Barbie juga mengaku jika batang hidungnya kini tampak miring, sehingga harus dilakukan operasi melalui tulang rawan. Lantas bagaimanakah proses operasi yang akan dijalani oleh Barbie Kumalasari? Benarkah dirinya sudah menghabiskan hingga ratusan juta selama menjalani perawatan dan operasi tersebut? Sebenarnya aku ke klinik juga sebenarnya nggak mau ya kan, maksudnya untuk operasi, karena jujur aja kalau perawatan yang lain aku nggak pernah takut, tapi kalau operasi hidung itu kayak agak-agak trauma gitu. Tapi sebenarnya sih nggak ada masalah dalam arti operasi hidung sih sebetulnya tidak sakit. Apalagi di klinik ini juga kan ada bisa dibius untuk tidur juga, jadi kita lebih comfort lah. Nah, kenapa alasannya aku kesini? Karena kemarin sudah konsultasi juga. Jadi di bagian permukaan hidung aku itu bagian depannya, kalau kalian perhatiin ini di zoom itu kulitnya tuh lebih tipis, makin lama makin menipis. Nah, ini kenapa? Karena terjadi perenggangan antara kulit. Ini kalau nggak langsung diganti implannya secepatnya, dikhawatirkan bisa mengakibatkan bolong gitu, implan yang di dalam tuh bisa keluar karena kulitnya sudah tipis gitu. Jadi memang harus secepatnya diganti. Kemarin memang di Desember pengen ganti, tapi kan lagi jalan-jalan, lagi liburan akhir tahun kan, ya udah deh. Dan bagian batangnya juga agak miring sedikit. Jadi kemarin sudah sama Dokter Hartono juga memang sudah dicek, digambar, dilihat. Nah, hari ini rencananya memang akan dilakukan tindakan operasi melalui tulang rawan dari telinga. Nah, kalau tulang rawan ini kan aku belum pernah nih, baru sekali ini. Tapi tetap diganjel juga pakai implan gitu. Gunanya apa? Untuk menutupi putih-putih. Jadi yang kulit aku kan karena orang putih itu kulitnya lebih soft, lebih lembut, jadi gampang banget terjadi peregangan di kulit lah gitu. Kalau hidung udah ratusan juta juga ya, karena kan dulu kan 3 kali dikuret awalnya karena infeksi filler gitu. Terus sampai operasi 2 kali, ini operasi hidung aku ketiga kali, total 6 kali gitu. Kali ini sih sekitar kurang lebih 50 jutaan. Itu pakai tulang rawan. Iya, kalau sakit sih untungnya nggak ada rasa sakitnya gitu. Tapi yang jelas kalau diperhatikan kan pasti jadinya kurang indah. Apalagi kalau orang yang mengerti ya, walaupun sedikit sih yang ngerti, biasanya orang-orang yang udah pernah melakukan operasi gitu. Nah, memang bisa ketutup sih pakai foundation, tapi tetap aja kan makin lama nggak boleh didiemin. Nanti kalau sampai jebol sendiri hidungnya bolong. Bayangin kalau hidung sampai bolong tengahnya, implannya keluar, itu recovery-nya lagi bisa di atas 6 bulan. Untuk kulitnya lagi semuanya dagingnya nyatu gitu, bisa sampai 1 tahun. Jadi kan pastinya waduh merusak penampilan banget. Nah, untuk cewek-cewek atau cowok yang melakukan operasi ini di bagian hidung sudah harus peka gitu ya. Jadi ketika dia ngelihat ada gejala-gejala, mungkin sakit enggak, tapi kok hidung gua agak putih. Nah, aku pernah dulu itu sampai aku biarin, aku nggak ngerti dulu pertama kali operasi, apa sih putih, oh mungkin ini kali kayak jerawat kali, aku mikirnya kayak gitu. Sampai benar-benar dulu kan hidungku runcing awal-awal di tahun 2018, kalau mungkin ada cuplikannya, itu ujungnya agak runcing banget gitu. 2016-17 pas 18 diganti.
Sebenarnya sih aku nggak pengen banget operasi karena menurut aku nggak ada masalah. Tapi berhubung waktu itu infeksi filler dan sampai dikuret, itu kan jadi nanahnya itu sudah sampai di bagian udah hampir bagian mata. Kalau sampai masuk ke dalam bagian mata, nanahnya itu bisa mengakibatkan kebutaan dan itu sangat bahaya sekali. Makanya banyak juga ada beberapa dokter yang tidak setuju sebetulnya untuk dilakukan tindakan filler. Jadi lebih baik jangan di filler tapi dioperasi. Memang kan operasi lebih mahal, lebih takut juga kan. Tapi sebenarnya jauh lebih aman daripada kita melakukan filler. Filler kan mungkin 10 juta. Ada juga yang nggak nyampe 10 juta kan zaman sekarang. Apalagi kalau yang bahannya kan KW gitu kan mungkin ada yang 3 juta. Naik memang kan cuma disuntik langsung seketika, tapi nanti kan kita nggak tahu karena bagian letter T hidung manusia itu kan sensitif. Ya ini akibatnya kayak aku gini nantinya gitu. Hari ini operasinya jadi nanti aku kan akan dibius tidur gitu ya. Pengerjaannya antara 1 sampai 2 jam. Ya sudah setelah selesai itu pasti kan langsung diperban. Mungkin ya 1-2 hari ini baiknya kan istirahat dulu di rumah. Biasanya sih 1 minggu tuh nanti kita buka jahitan lagi, datang ke sini sekalian dilihat sama dokter itu hasilnya. Ya, sebenarnya karena udah terdampar jatuhnya, terdampar dalam arti udah kecebur gitu. Karena waktu dulu kan aku tetap dikuret 1 kali, 2 kali, sampai dikuret 3 kali. Bekasnya tuh 1 tahun lebih hilang di bagian jidat. Akhirnya dokter nyerah juga, kata dokter, waduh ini kamu udah gak bisa dikuret. Jadi gimana dok? Ya mendingan harus dioperasi. Nah dioperasi itu dibongkarnya dari bawah hidung. Pengerjaannya pun, dikuretnya pun kalau dilakukan operasi sama aja kayak kita dimasukin implan. Jadi sama aja dirobek di bawah. Terus gimana aku bilang? Ya udah jadi lebih baik sekalian tambahin implan gitu loh. Orang udah dibongkar juga dirobek, tinggal bedanya ditaruh sama enggak gitu. Walaupun memang harganya kan mahalan kalau dimasukin implan juga, tapi tindakannya sama. Terus aku mikir, aduh ntar kayaknya nggak mensyukuri nikmat Tuhan gitu kan. Kata dokter enggak lah, zaman sekarang kan memang udah kebutuhan. Dan apalagi kan emang aku bukan karena aku yang mau merombak, tapi karena aku sakit gitu kan. Emang itu dulu dioperasinya sampai 1 jam lebih loh. Maksudnya jadi udah seperti tulang nanahnya itu udah keras banget. Jadi karena dibiusnya lokal kan berasa kayak dicongkel dari ujung sini sampai ujung atas gitu. Gila, aku sampai gitu ngilu. Makanya agak trauma kalau sampai aku dioperasi tapi biusnya lokal. Kakak Beradik Podcast merupakan program horor reguler di MOP Channel yang tayang secara live selama 2 jam non-stop. Program ini digawangi oleh kakak beradik Ruben Onsu dan Jordi Onsu. Pada setiap Kamis malam Jumat, Kakak Beradik Podcast selalu kedatangan bintang tamu dari artis kalangan papan atas. Beberapa artis yang sudah pernah mampir ke program ini diantaranya Ivan Gunawan, Irfan Hakim, Indra Bekti, dan King Nasar. Kali ini pedangdut sekaligus sahabat dari Ruben Onsu yaitu Ayu Ting Ting juga turut diundang dalam program Kakak Beradik Podcast. Ayu Ting Ting mengaku sangat ketakutan dan selalu menolak saat Ruben Onsu mengundangnya sebagai bintang tamu. Lantas seperti apa kesulitan Ruben Onsu selaku host saat mengajak ibu satu anak ini untuk datang ke tempat horor? Akhirnya kemarin karena Nasar berani, nah dia baru tuh ikutan. Ayu mah dari awal-awal udah berdirinya KBP dia udah gue podcast biasa. Makanya kalau nonton ada Ayu di Kakak Beradik itu pasti yang cuma talk show ngobrol doang biasa. Sama Igun nanti itu pertama sama kali Igun. Emang kalau horor ini baru pertama kali nih. Ini akhirnya horor. gimana Bu Ayu? Ya gue mah penakut pakai ditanya, tapi Bismillahirrahmanirrahim ya, Insyaallah. Bismillah ya. Gue Ya. mah cuma nitip biar ada yang jaga aja gitu. Udah dijagain, udah ini ya. Jadi Tadi di mobil gue mesen berapa kali atau ya. diulang-ulang.
diulang-ulang dia. Pokoknya semua yang udah pada request Ayu Ting Ting ini udah kita penuhin. Ada Ayu Ting Ting di Kakak Beradik Podcast ya. Baik part 1 Kalau sampai ntar 3. ada lagi, mohon maaf, biar ada request ada lagi ya. Iya. Biar ada budget lagi. Iya. Oh saya mah penakut. Saya benar penakut. Ruben tahu. Iya, Saya tahu. lebih penakut. Saya penakut orang. Apalagi yang begini-gini. Udah. Nggak berani. Makanya ntar lihat aja deh. Saya mah pasti ngempet. Kalau nggak ngempet nyubit. Iya, Ngempet jalan sudah duluan. Membujuk. Oh udah, yuk semuanya udah pada mampir yuk. Dia patokannya Nasar. Dah, ya, pas Nasar Kemarin dah. dia udah. Nah, Nasar udah. Ayo lo. Pokoknya kalau Nasar coba dulu dah. Wah, Nasar udah mampir nih. Apalagi lo alasannya. Udah dia udah nggak bisa mungkir lagi. Jadi dia ada ini dan dasar rezeki ya. Tadinya dia bisa datangnya malam. Mulai lebih cepat. Bagus. Rezeki. Jadi untungnya. pembuktian juga nanti ada Ayu Ting Ting. Jadi maksudnya gini, Ayu memang penakut banget ya, jangan gitu. Gue pernah udah kedupan, masuk mahal-mahal semuanya Nah, ya. tahu deh nih. Dia cuma demen nganterin orang doang, dia diem depan gitu. Dia ngapain lu? Aneh, orang nganterin doang sampai depan, terus dia di depan, kita suruh nemenin. Dia nungguin di depan di Sama masuk rumah hantu nih. Iya, gue dorong-dorong sudah duluan. iya. Padahal setan bisa dari rasa di sana saya. Dia ya kalau dia memang penakut banget gitu. Kalau Igun kan tegar tetap penakut juga akhirnya. Gitu. Iya ya. Oh iya coba ya. Tapi seperti apa nih? Jangan sampai ngeliat. Kalau denger biarin deh, denger aja. Kalau niat, ya Allah mohon maaf nih, maafin saya ya. Saya cuma bercanda doang, ini mas ikut-ikutan doang. Udah mesen denger dan pada denger ya. Cari lokasi di mana kan Ayu juga punya jadwal yang padat banget banyak. Tapi kalau aku kan sengaja kosongin kalau Kamis sore ke malam tuh aku sengaja nggak banyak isi jadwal. Tapi nyesuain lokasinya dan kebetulan Ayu dapatnya juga ini yang serem juga gitu. Serem banget, bahkan dari siang kan tadi teman-teman juga udah mulai syuting ya. Ada beberapa program yang syuting. Jadi ada aja yang gini. Jadi dari tadi bebenah yang di Mega Podcast itu, yuk ada kali 4 kali bebenah, yuk dia pindahin lagi, dia pindahin lagi, dia pindahin lagi. Itu siang hari, gimana nih makin malam nih ya. Nanti ya, nah pokoknya nanti nonton lah. Pokoknya semuanya bisa ditonton di Kakak Beradik Podcast ya. Just wait.